Boleh segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan pelajaran kita hari ini sehingga sehingga kita bisa semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa dulu. Ibu minta Ibu Ramayani, mari kita berdoa, boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Iya, baik. Dengan berdoa semoga kita dapat syafaat dari Allah sehingga apa yang kita pelajari hari ini menjadi amal jariah buat kita semua. Oke, baik. Sebelumnya kita masuk dalam pelajaran, Ibu absen dulu ya. Boleh? Iya, Bu. Ya, Boleh, biar Bu. lebih semangat. Boleh, Bu. Udah sarapan belum pagi ini, Nak? Udah, Bu. Iyalah, dengan sarapan kita akan lebih semangat untuk mendapatkan ilmu di sekolah. Oke. Siapa ya yang duluan Ibu absen? Coba ketua kelas, siapa yang nggak datang hari ini? Datang semua, Bu. Datang semua. Ramayanti ada? Ada kan? Ada, Bu. Ada, Bu. Baik, berarti semua dalam keadaan sehat walafiat. Tidak ada satu kurang apapun. Semua hadir ke sekolah dengan semangat. Oke. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, mari kita bernyanyi dahulu. Tepuk anak soleh. Kami anak soleh. Rajin sholat. Rajin ngaji. Orang tua dihormati. Dihormati. Islam sampai mati. Islam. Yes. Oke, nggak semangat kayaknya ya. Oke, satu lagi. Tepuk semangat. Itulah, itu baru anak ibu yang pandai semangat belajar. Jangan melempem kayak kerupuk, ya kan? Iya, Bu. Iya, jadi kita harus semangat. Jangan ngantuk, kan udah sarapan pagi kan? Udah, Bu. Nah, makanya jangan melempem, jadi lebih semangat kita belajar. Oke. Kemudian, ya. Sebelum kita masuk pelajaran, Ibu mau mengingatkan kembali. Minggu kemarin kita ada masuk materi. Materi apa itu? Ada yang masih ingat? Lupa, Bu. Kami kemarin, Bu, main-main, Bu, hari Minggu. Nggak sempat, Bu, buka buku pelajaran. Iya kan? Iya apa enggak? Iya, Bu. Iya, Iya, Bu. Ulang kembali ya. Jadi minggu kemarin itu kita masuk tentang indahnya saling menghargai dalam keberagaman. Apa itu keberagaman? Ada yang tahu? Ayo. Lupa lagi, Bu. Kemarin kami, Bu, main layang-layang, Bu. Ayo, siapa yang masih ingat? Apa itu keberagaman? Banyak, Bu, macam-macam. Banyak, Bu. Beraneka ragam, Bu. Dari kita ya, ada ini tentang apa namanya? Adanya suku-suku yang ada di Indonesia. Ada suku Jawa, suku Batak, suku Aceh, dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh. Nah, jadi Ibu ingatkan kembali ya. Jangan lupa-lupa lagi besok. Iya, Bu. Ya, jadi anak yang baik budi ya. Jangan lupa-lupa lagi, dibuka lagi bukunya. Iya, Bu.
Ini sekarang kita masuk tentang tanda-tanda usia balik. Balik. Jadi, mengapa Ibu mengambil judul menyambut tanda-tanda usia balik? Ada yang tahu? Iya, Bu. Karena kita sebagai orang Islam harus mengetahui tanda-tanda usia balik. Dan menyambut adalah sesuatu yang akan kita hadapi. Tetapi kita harus menyambutnya dengan sukacita. Kenapa? Karena setiap orang pasti mengalami masa usia balik. Nah, oke. Perhatikan gambar yang ada di buku. Coba tengok. Coba, pernahkah nggak kalian berpikir, apakah setiap orang akan terus tumbuh? Iya, Ayo, Bu. akan terus tumbuh tidak? Iya, Bu. Iya. Jadi Iya. kita semua terus tumbuh ya. Jawabannya Iya, tentu Bu. dong, ya kan? Oh, oke. Jadi kita berada di fase manakah? Apakah masih bayi? Tengok tuh, ada gambar bayi kan? Iya, Bu. Ada kan? Ya, ada gambar bayi, balita, anak-anak, sampai dewasa, kakek dan nenek. Jadi kita berada di fase mana sekarang ini? Ayo. Anak-anak. Fase anak-anak. Anak-anak. Ada nggak yang masih bayi di sini? Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Nggak ada ya. Jadi semua masih dalam masa anak-anak. Bentar lagi remaja. Remaja. Ya. Kemudian nah, sekarang coba, ayo berapakah umurmu sekarang? Ayo, coba ingat-ingat. 9, Bu. tahun, Bu. 9 tahun, Bu. Dari kelas 1 masuk tahun, ke Bu. ya, dari kelas 1 umurnya berapa tahun? 6 tahun. Tahun. 6 tahun lebih, Bu. Iya, 6 tahun. Masuk sekolah ya, kelas 1 masih umur 6 tahun. Nah, jadi sekarang udah kelas 4, kira-kira berapa umur kita? 9 tahun, Bu. Ya, udah 9 tahun. Berarti udah besar, ya kan? Udah nggak ada lagi mengkek-mengkek, udah nggak ada lagi segala macam. Ya kan? Udah dewasa ya. Tapi makan masih disuapi, Bu. Jadi, adakah kamu ini merasakan perubahan di dalam tubuh kamu? Ada nggak? Selama udah Ada, kelas Bu. 4 ini, ada nggak merasakan Ada. perubahan? Ada, Bu. Ada dong, ada kan? Iya, ada Ada. perubahannya. Gak ngompol lagi, Bu. Iya, nggak ngompol lagi, ya kan? Nggak beringus lagi, Bu. Dulu waktu kelas 1, Bu, kami sering kali, Bu, lap ingus gini, Bu. Sap, ya kan? Itu masih kelas Iya. 1. BO di celana, ya kan? Sekarang udah nggak lagi. Karena kita udah besar. Nah, oke. Jadi kita akan belajar tentang tahap perkembangan usia balik yang sangat penting sebab berhubungan dengan kewajiban menjalankan syariat agama, yaitu pada usia balik. Jadi penasaran nggak nih? Jadi balik itu apa sih, Bu? Kami penasaran loh, Bu. Apa itu usia balik? Ada yang tahu nggak anak Ibu semuanya? Enggak, Udah Bu. gede, Bu. Iya, udah gede. Jadi balik itu secara bahasa berarti sampai. Sampai ya. Kemudian kalau menurut istilah, balik ialah kedewasaan bagi seseorang. Jadi kalau bagi laki-laki ditandai dengan keluar mani. Apa itu keluar mani? Ada yang tahu? Maaf ya, sedikit ekstrim nih. Nggak tahu, Bu. Mimpi basah ya, mimpi basah. Jadi kalau untuk anak perempuan ditandai dengan apa? Haid, Bu. Keluar haid. Haid. Itu dia. Coba lihat di buku ada percakapan antara
Seorang ayah dengan anaknya. Coba lihat apa di situ. Coba perhatikan ya gambarnya. Ada nampak? Yang ada di buku tuh ada nampak nggak? Gambarnya nampak, Bu. Oh, nampak. Itu percakapan Nampak, Bu. antara seorang ayah dengan anak-anaknya. Apa kata si ayah? Ayo Budi, kita ke masjid. Katanya, ngapain ayah kita ke masjid? Budi kan belum dewasa, belum boleh ikut sholat. Tapi kemudian ayahnya ngomong kayak gini, Budi, batas dewasa itu bukan ditentukan oleh usia sekolah, tapi ada tanda-tandanya, kata si ayah. Nggak mesti nunggu besar, kata ayah. Jadi sekarang pun udah boleh ke masjid. Kata si Budi, oke, baik ayah. Aku ingin belajar tanda-tandanya itu. Oke ya. Jadi kita masuk ke tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Yang pertama, pada laki-laki dulu ya. Yang pertama pada laki-laki yaitu tumbuhnya jakun. Tahu itu jakun? Yang ada di leher. Nggak tahu, Bu. Yang ada di leher kita ya. Untuk laki-laki. Kemudian suaranya berubah. Biasanya kalau untuk anak laki-laki kalau udah hitan, udah akil balik, suaranya agak sedikit berbeda, ya, lebih besar dia, menggema. Itu pada anak laki-laki. Kemudian nafsu makan meningkat. Pada anak laki-laki biasanya makannya lebih banyak. Yang biasanya cuman 1 piring, ini karena dia udah balik, udah besar. Jadi makannya lebih dari 1 piring. Awas ngabisi beras mama di rumah ya. Kemudian tumbuh rambut di bagian tertentu. Ada yang tahu tumbuhnya di bagian mana aja? Ayo. Ya. Kumis ya, salah satunya kumis. Ada lagi? Jenggot. Jenggot. Kayak Pak Ustadz deh ya, jenggot. Apa lagi? Dah tuh. Tumbuh bulu kaki, bulu tangan ya. Waktu masih kecil belum ada bulu. Itu dia. Ada lagi? Enggak ada lagi ya. Dan tempat-tempat tertentu lainnya. Kemudian pada perempuan, ada yang bisa menyebutkan? Karena di sini murid ibu lebih banyak perempuannya daripada laki-laki, setidaknya tahu dong. Tanda-tanda balik. Ayo, siapa yang bisa sebutkan? Ada Suaranya yang bisa merdu, Bu. sebutkan? Suaranya lebih merdu. Iya, suaranya lebih merdu. Kalau nyanyi dulu kayak nenek-nenek, sekarang udah kayak Rita Sugiarto, ya kan? Cantik suaranya merdu. Besok bisa ikut ini. Apa namanya? Dangdut apa itu ya yang ada di Indosiar? Julia, maaf Ibu, Bu Julia tinggal 5 menit lagi ya, Bu. Oh, iya Bu. Oke, jadi kemudian panggul dan dada membesar, suara lebih merdu, nafsu makan meningkat, tumbuh rambut di bagian tertentu. Kemudian menurut ilmu fikih ya, yang pertama pada laki-laki yaitu mimpi basah, berumur 15 tahun. Jika sampai 15 tahun belum mimpi basah berarti sudah dewasa. Kemudian perempuan, adanya haid. Biasanya pada umur 9 tahun. Kalau udah lewat umur 15 tahun berarti dia sudah dewasa. Oke. Jadi sebelum Ibu akhiri perjumpaan materi hari ini, Ibu mau kasih PR nih. Yang pertama catat ya di buku ya. Apakah kalian telah mengetahui tanda-tanda balik menurut fikih? Kemudian 2, tahukah kalian
tanda-tanda akil balik pada anak laki-laki yang sudah masuk puber. Kemudian yang ketiga, dapatkah kalian menemukan contoh kewajiban pada anak balik pada aspek akidah, ibadah, dan akhlak? Nah, oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.